Halo teman-teman, selamat datang di channel Fikri YB. Yang pertama yang pasti gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman semua yang udah nonton dan juga udah nge-like dan juga udah subscribe di video gue yang sebelumnya. Dan kali ini gue mau ngasih informasi lagi, mini review ataupun bisa dibilang review singkat lah ya tentang ini nih mobilnya, Toyota Innova tipe V tahun 2021 facelift. Oke. Jadi sebenarnya ini mobil yang pasti pinjaman lagi ya guys ya. Gue dapat pinjaman lagi dari seorang teman senior lah ya, bisa dibilang teman senior. Dan first impression gue, mobil ini ternyata dalamnya bagus banget ya. Selain dia dimensinya besar, dia juga dilengkapi dengan konsol-konsol yang komplit banget. Setirnya juga udah dilengkapi dengan audio steering switch dan juga pengaturan layar MID yang ada di layar. Dari perubahannya sendiri dari yang sebelum facelift itu nggak banyak-banyak amat, tapi nanti gue bahas satu-satu di tempat berhenti. Dan seperti biasa gue mau cari tempat berhenti dulu, dan ini nih mobilnya. Teman-teman, selamat datang di channel Fikri YB. Kalian tadi udah lihat eksteriornya gimana, dan kembali lagi ke tempat pemberhentian gue yang biasa ya. Di sini mobilnya ada Toyota Innova tipe V tahun 2021 yang pastinya kalian udah nggak asing lagi sama headlampnya ya, karena Innova Reborn itu kan headlampnya udah pakai yang seperti ini ya, modelnya, desainnya. Innova Reborn kan masuk ke Indonesia dia tahun 2016 akhir ya, dan melakukan improvement pada tahun 2017, dan sekarang melakukan facelift lagi di tahun 2020-2021 gitu deh. Bisa dilihat di sini faceliftnya, dia grillnya tuh berubah ya, menjadi di tengahnya tuh full warna hitam. Tadinya kan dia sebelumnya ada dua chrome di sini dan juga di bawah dia ada dua list chrome. Sekarang semuanya udah full black glossy di tengahnya, dan sepertinya grillnya tuh rada membesar ya. Terus juga di bagian sini tuh ada chrome tambahan untuk menghiasi dari desain headlampnya nih. Headlampnya kan dalamnya ada chrome-nya. Sekarang dia ada chrome tambahan lagi di sini dan juga di bawah sini deh, bibirnya. Dan overall sekarang menurut gua desainnya tambah keren sih. Kenapa? Karena grillnya ini yang berwarna black glossy itu menambah kesan jantan gitu. Kalau mobil ini merupakan mobil yang jantan dan juga yang sangat laki gitu, karena gede banget ya guys ya. Terus kalau kalian lihat lebih dekat lagi, boleh lihat lebih dekat. Di sini itu di bagian headlamp itu sekarang dia udah memakai LED proyektor. Itu berubah pada tahun 2017 akhir ketika melakukan improvement, dan sekarang di sini dia juga udah dilengkapi dengan DRL. Ini yang beda dari yang sebelumnya. Kalau improvement itu di sini dia bukan DRL, melainkan cuma lampu senja biasa yang fungsinya untuk menambah keterangan dari headlampnya. Kalau sekarang dia berfungsi menjadi DRL, dan kalau dinyalain DRL langsung meredup ya. Terus juga buat lampu headlampnya sendiri yang bukan jauh itu sekarang udah pakai LED proyektor, tapi lampu jauhnya dia masih pakai ini ya, halogen ya, kristal mutiara reflektor. Terus juga dari segi ini yang beda dari yang improvement yang 2017. Sekarang dia udah ada finishing plastiknya di sini, dan ini lampu sennya berubah ya. Tadinya kan lampu sennya cuma rata body, sekarang dia ada menonjol keluar, dan fog lampnya tuh tadinya ada di sebelah stand, sekarang pindah di bawah. Nah ini dia fog lampnya. Fog lampnya udah terintegrasi sama pengaturan headlamp yang ada di dalam setir. Oke sih, sebenarnya dari depan nggak ada perubahan yang banyak banget, karena mungkin sekalian menjaga pasar kali ya. Innova ini kan demand-nya banyak banget di Indonesia, apalagi dari atas, dari artis sampai bawah juga suka lah ya mobil Innova ini. Jadi mungkin sekalian mempertahankan kualitas ya, jadi nggak diganti yang banyak-banyak amat. Tapi yang paling beda ini sih grillnya, beda banget sama yang tahun 2017 akhir itu yang improvement. Oke sih, dari depan gitu aja. Sekarang kita ke samping. Nah guys, sekarang kita udah ada di samping, dan yang beda dari versi facelift ini ada di velgnya. Velgnya udah pakai two-tone polish dengan profil ban 205/65, dan dia pakai ban Bridgestone ya. Gue nggak tahu ya, gue nonton di review orang tuh gue lihat orang review Innova tipe V tahun 2021 tuh bannya harusnya pakai GT radial ya.
LCD radial, gajah tunggal radial, tapi kok yang di sini pakai Bridgestone ya, gue juga nggak tahu, mungkin beda-beda ya tergantung sama dealernya. Dan apa namanya, untuk lampu sen sendiri dia ada di spion, dan di sini kaca matinya bisa dilihat kayaknya dia rada membesar ya, rada membesar. Dan apa namanya, kalau misalkan mobil-mobil biasanya kan dia ada finishing plastik di bagian pinggir-pinggirnya, tapi ini udah full kaca aja, kaca mati biasa. Terus juga dia udah dapat talang air, tapi yang sangat disayangkan di sini dia belum ada roof rack ya. Ini kan mobil MPV, mobil keluarga, mobil yang biasa dibawa jauh, tapi dia belum ada roof racknya, itu sangat disayangkan ya. Terus buat side step sendiri menurut gue emang tidak perlu ada ya, karena mobil ini nggak terlalu tinggi banget ya Fortuner, jadi cukup kayak gini aja, naiknya masih enak lah ya. Terus kalau varian Venturer sendiri ini ya, gue nggak tahu perbedaan pastinya gimana, tapi gue bisa lihat gitu kalau ini Venturer, ini bukan Venturer, tapi gue kayak nggak tahu gitu bedanya di mana. Kayaknya sih ada, kalau Venturer tuh ada list itemnya ya di bagian bawah sini, sepertinya ada side skirt tambahan ya. Jadi Venturer tuh kelihatan rada ceper dibandingkan yang tipe V itu, seingat gue ya. Terus juga tangki bensin ada di sebelah kiri, dan di sini ada lekukan yang sangat tegas ya. Jadi dia tuh dari bagian kaca tuh dia nggak rata ke bawah, tapi dia ada lekukan ke sini set. Gue nggak tahu ya fungsinya apa, yang jelas yang pasti Toyota nggak serta merta membuat ini tanpa fungsi gitu. Mungkin bisa jadi buat aerodinamis ataupun kayak gimana gitulah. Terus sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang kita udah di belakang, dan di sini ada beberapa perbedaan yang menonjol dari yang versi pre-facelift. Salah satunya ada di sini. Bibir dudukan platnya itu sekarang ada finishing warna hitam ya, black glossy, dengan kalau dilihat dari dekat tuh ada glitter-glitternya gitu. Terus di sini yang sangat disayangkan adalah di bagian lampu belakangnya. Kenapa? Karena lampu belakang ini udah sekitar 5 tahun lah ya di Indonesia gitu. Dari yang versi Reborn itu lampu belakangnya nggak berubah sama sekali, dan juga dari dulu lampunya masih pakai yang halogen gitu. Harusnya kan untuk mobil-mobil seharga 440 juta ini kan dia udah pakai LED ya, tapi di sini dia masih mempertahankan lampu halogen gitu. Terus di atas ini juga ada rear spoiler kecil seperti topi gitu. Terus di atasnya ada high mount stop lamp, dan juga antenanya pakai antena shark fin. Terus buat ini sendiri bumper belakang merupakan tambahan ya, ARB itu kan ARB. Terus juga di belakang ini ada sensor parkir, ada 4 titik, dan di sini kalau dari gue tonton review orang tuh sensor parkirnya di sini unggul ya, karena dia rata body gitu. Biasanya kan sensor parkir tuh kan rada menonjol gitu, tapi yang ini tuh rata body gitu. Terus di sini ada tulisan tipe V. Untuk yang tertinggi kan tipe Venturer ya, tipe Q udah nggak beredar yang di versi facelift itu. Terus juga di bagian lampu-lampu belakang ini ada fin gitu, fungsinya mungkin buat aerodinamis ya, buat memecah arah angin gitu kan. Terus dari bagian belakang sendiri menurut gua kece banget, kece punya, kelihatan gede banget, dan ground clearance-nya kelihatan pendek sih dari mobil ini, mungkin karena lebar ya, karena lebarnya lebar banget gitu. Terus di sini tombol elektrik, ini belum gua buka. Bisa terbuka ya guys ya, mungkin harus dari depan ya, gue juga belum coba-coba. Sekarang kita ke bagian dalam aja ya guys ya. Nah sekarang kita ada di bagian dalam ya, kita sambil nyalain aja ya, sambil dengerin cold start-nya kayak gimana. Oke, mantap banget ya guys ya. Walaupun mobil ini merupakan mobil diesel, tapi mesinnya sendiri halus banget, nyalainnya nggak kayak yang Fortuner punya gue itu yang sebenarnya yang punya gue itu kode mesinnya masih 2KD sih, jadi mungkin beda sama yang 2GD ini, teknologinya udah baru ya guys ya. Terus buat dashboard sendiri dari yang belum dari yang pre facelift itu ada perubahan di bagian warna-warnanya ya guys ya. Di bagian pintu sini kan dia ada semacam finishing fiber gitu ya, sekarang warnanya rada gelap, dan di sini ada yang nggak berubah dari mobil ini juga, lacinya ada 2 di bagian passenger. Itu ada cooler box yang di sini. Nah ini cooler box, jadi dia kalau AC-nya nyala tuh di sini menyalurkan AC sehingga minuman kalian akan tetap dingin guys. Terus di bagian bawah ini ada laci penyimpanan.
tentunya semuanya soft touch ya, tapi maksudnya semuanya soft opening, tapi di bagian sini dashboardnya tuh semuanya masih pakai plastik ya, bukan yang pakai soft touch ya, dia masih pakai plastik dan keras semua gitu. Terus di sini ada wood panel, ini ada AC, dan dashboardnya tuh unik ya, dari yang tahun reborn itu, dari yang 2016 akhir tuh dia rada naik kayak gini set. Terus juga kelihatan enak kalau gitu, kelihatan prestis banget mobil ini. Terus juga AC-nya udah, yang pasti udah pakai AC digital walaupun belum dual zone ya. Kalau di mobil Camry kemarin itu kan AC-nya udah dual zone ya. Terus di atas ini ada ambient light, pengaturan full option, bisa diatur keterangannya. Terus juga ada lampu baca segala macam. Terus juga yang pasti ada ini ya, sun visor dengan vanity mirror dan lampu halogen dua-duanya. Sangat disayangkan juga kalau ini lampunya bukan yang LED ya, biasanya untuk ukuran mobil seharga 440 juta gitu. Terus juga dari spion sendiri ini udah day night view ya, tapi belum yang otomatis dimming ya, belum yang auto dimming, jadi masih pengaturan manual gitu. Kalau mau malam ya diceklek ke bawah, kalau mau siang ya diceklek ke atas gitu. Terus juga yang baru dari mobil ini yang sudah facelift itu ada di bagian sini. Dia itu ada vehicle stability control. Nanti gua kasih lihat detailnya kayak gimana. Terus juga dari sini passenger airbag alert itu masih kayak biasa. Terus di sini ada power outlet segala macam, masih kayak yang sebelumnya. Terus yang di sini juga ada yang beda dari mobil ini, itu adalah layar entertainmentnya di sini. Layar double din full color dengan ukuran 9 inci, itu beda sama yang sebelumnya. Sepertinya ini rada membesar ya. Terus juga di bagian atas layar entertainmentnya juga ada finishing black glossy dengan glitter gitu, jadi kelihatannya keren banget. Terus ini ada list-listan silver juga. Dan untuk setir sendiri yang tipe V itu dia udah dilengkapi dengan pengaturan layar MID. Kalau yang tipe G itu belum ada ya guys ya. Jadi yang di kiri itu ada audio steering switch dan di kanan ada pengaturan layar MID. Untuk speedometer sendiri nggak ada yang beda banget, masih pakai layar TFT dengan di sini masih ada yang non digital juga. Tapi udah full color sih, warnanya biru-biru kayak gitu. Terus juga persneling dia gear AT dengan Triptonic, tapi park brake-nya masih yang mechanical ya, belum yang elektrik gitu. Ya gini sih di depan, begini tampilan dashboardnya. Terus juga apa ya, mungkin itu aja kali ya, AC digital segala macam, finishing wood panel, dan juga di sini pengaturan power window lock sama door lock juga lengkap ya. Terus juga ada auto retract dari spionnya segala macam, itu lengkap banget. Oke, mungkin sekarang kita ke belakang dulu guys ya. Nah sekarang kita dari belakang, yang pasti di belakang luas banget ya guys ya, bener-bener nyaman banget. Dan sepertinya dia posisinya meninggi ya, karena balik lagi ke mobil ini kan belum pakai monocoque ya, masih pakai yang leather frame gitu kayak yang Fortuner waktu itu. Jadi semakin ke belakang tuh semakin tinggi. Terus juga di sini udah dilengkapi dengan fasilitas passenger table ya. Sini passenger table bisa dibuka kayak gini, dan juga ada cup holdernya, dan di tengah tuh ada ini ya, ada handrest. Karena ini udah dipakein kulit itu ya, kulit yang bukan jahitan tuh, yang kulit sarung. Nah ini dia handrestnya, dan dia udah dilengkapi sama cup holder 2 biji di bagian sini, dan di sini ada 2 biji. Jadi di belakang totalnya ada 4 ditambahin 2, ini ada 6 gitu ya cup holdernya. Terus di tengah sini ada yang baru juga dari mobil ini, dia sekarang udah dilengkapi dengan rear entertainment gitu, layar entertainment untuk bagian penumpang belakang gitu. Tapi di sini setahu gua belum touchscreen ya, masih yang pakai remote biasa. Dan di atas ini udah jelas banget sekarang ada layar dari dulu ada ambient light yang udah kece banget, kelihatan kalau misalkan dari belakang tuh kelihatan kece banget. Terus juga belum ada ini ya, belum ada di ini sunroof, belum ada panoramic roof. Kalau yang Venturi terus tahu gua ada. Terus di sini ada pengaturan AC juga, full auto. Terus juga bisa diatur arah semburan serta kekuatan kipasnya. Terus juga di belakang dia bisa di slide ke depan, ini ke belakang.
menurut gue fleksibel banget ya. Terus juga mobil ini kan penggerak roda belakang ya, tapi untuk di bawah sini itu panelingnya tuh nggak terlalu kelihatan banget gitu, masih wajar lah ya, orang duduk tengah tuh masih wajar. Terus juga ini luas banget, menurut gue ini bisa buat berempat kalau misalkan kecil-kecil semua, dan kalau misalkan gede-gede itu bertiga tuh nyaman banget, masih nyaman banget. Oke sih, mungkin di tengah gitu aja. Terus juga apa lagi ya, ya mungkin gitu aja sih ya. Yang paling gue senang dari mobil ini sih dia ininya ya, apa namanya, ambient lightnya tuh kece punya banget, dan bisa diatur juga keterangannya mau berapa gitu. Oke sih, sekarang kita ke bagian mesin ya, kita bahas sedikit mesinnya kayak gimana. Ke bagian mesin ya, buka dulu. Waduh, gila berat banget ya, belum pakai hidrolik ya ini, jadi masih berat banget. Nah, ini dia profil mesinnya, dan masih bersih banget karena gue bilang tadi apa, ini kan mobil tahun 2021 ya, jadi masih bersih banget. Dan untuk ini mesinnya mesin 2GD dengan output itu 149 horsepower dan torsi maksimum 360 Nm. Dan mobil ini kelihatannya mesinnya gede banget ya, gede banget, dan sama kayak mesin Fortuner VRZ ataupun TRD dengan tenaga yang sama gitu outputnya. Tapi untuk praktisi sendiri mungkin beda ya, karena beban mobilnya tuh beda gitu guys. Terus di sini ada modul ABS, dan akinya gede banget ya guys, parah nih akinya gede banget. Dan karena ini mesin diesel juga, jadi dia nggak pakai busi ya, gue lupa pakai apa tuh gantinya, pokoknya dia nggak pakai busi. Oke sih, kayak gitu aja mesinnya. Dengan tenaganya tadi lumayan ya, tapi tetap masih di bawah Civic FD gue ya. Civic FD gue kan horsepowernya 150-an HP gitu ya, jadi masih di bawah gitu. Oke, sekarang kita ke jalanan untuk ngetes mesin ini seberapa bertenaganya dan halusnya tuh kayak gimana ya guys ya. Nah, kita mau coba tarik dulu ya guys ya. Dari gue rasain sih enak banget nih, tapi padahal ini mode eco loh, dan itu aja udah kerasa banget ya, apalagi kita copot ya mode eco nya nih. Oh ya, oke, lumayan ya guys ya, tarikannya yang pasti lebih enak ini lah ya daripada Fortuner yang pernah gue review itu. Fortuner kan Fortuner tahun 2015, sedangkan ini mobil tahun 2021 ya, ibaratnya secara part-partnya tuh masih muda banget. Oke sih, review singkat kali ini begitu saja ya guys ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton, udah nge-like, dan juga udah komen nantinya. Itu sangat berarti lah ya buat gue untuk terus mengonten. Bye bye.